Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi, para petani Indonesia, jumpa lagi dengan saya Pak Haji Munir sebagai konsultan Eco Farming dari PT BES. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rasanya perkembangan kita mulai dari tanaman, juga perkembangan dari pupuk itu sendiri bisa dilihat di sini betapa luar biasa Eco Farming ini. Tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekalipun tumbuh dengan bagus. Sahabat Sinergi, sambil kita santai, kita sedikit bercerita ataupun mengupas yang saat ini Eco Farming menjadi satu hal yang tren, artinya yang sangat-sangat menjadi pembahasan di mana-mana. Kita tahu bahwa Eco Farming, kebetulan saya bawa juga, sengaja saya kemana-mana bawa. Aduh, banyak nih. Saya sedikit cerita tentang Eco Farming ya. Ini ada 3, kebetulan saya punya sampelnya. Ini dari berbagai generasi nih ceritanya. Yang pertama, ini Eco Farming yang model lama, yang boleh dikatakan modelnya bentuknya kering ya, bisa dilihat. Nah, kering ini tetap diproduksi oleh PT Bio dengan catatan ada pembedanya di hologram ya. Kebetulan hologramnya udah kan udah terlalu lama ya. Nah, ini jelas tuh diproduksi oleh PT Bandung Eco Sinergi. Tetap. Jadi yang kering itu sebetulnya pada awalnya dari PT Bio ini juga memproduksi dalam bentuk kering. Lalu dengan berjalannya waktu, bahwa Eco Farming yang kering ini ada hal yang perlu disempurnakan, dimana pada kondisi kering ini selain pertama menyulitkan dalam pelarutan, agak lama ya maksudnya, terus juga kondisi kering, kondisi yang tidak diinginkan oleh bakteri, terutama bakteri positif, sehingga PT Bio mengeluarkan dalam bentuk lembab. Nah, setelah yang kemasan yang ini di stop, artinya tidak diproduksi kembali, muncullah yang berikutnya, yaitu Eco Farming dalam posisi sebagai double power. Nah, double power ini sama satu produksi dengan PT Bio. Nah, makanya di sini ada konsultasi selanjutnya lewat PT Bio. Jadi tetap produksi dari PT Bio. Nah, ini pada awalnya baik yang pertama nih, maaf ya, yang pertama urutannya ini pertama, kedua ini masih dalam bentuk yang memang belum ada izin edar ya untuk kalangan sendiri, tapi dalam proses. Nah, dalam proses, nah ini kelihatan nih logonya asli PT Bio yang masih kelihatan. Nah, lalu setelah munculnya ataupun setelah keluarnya SK Menteri ya, dari Menteri Pertanian, izin resmi keluar, maka disempurnakan lagi, bentuknya hampir sama, cuma ada tulisannya New Formula ya, New Formula bisa dilihat, New Formula. Terus juga di sini ada komposisinya ya, jelas. Terus juga sama diproduksinya oleh PT Bio, ada kelihatan ini resmi ya, jadi ada produsen atau memproduksi pupuk itu sendiri. Nah, ini SK Menterinya ada di sini tulisannya tuh.
dan ada masa expire. Sebenarnya masa expire ini hanya mengikuti standarisasi dari peraturan. Yang sesungguhnya ini masa expire-nya cukup lama, cukup panjang. Selagi memang kondisi disimpan pada kondisi suhu kamar. Nah, kita lihat di dalamnya. Ya, tadi yang pertama kering itu tidak ada bungkus plastik. Nah, yang ini sudah berbungkus plastik. Nah, ini kelihatan ada spora. Spora ini menunjukkan bahwa inilah yang dikatakan organik. Jadi kalau tidak organik, mohon maaf, bahan bakunya bukan organik misalnya, dia tidak akan menimbulkan spora. Spora ini juga ada fungsinya, yaitu untuk mengantis sebagai jamur antagonis, ya, yang biasa menyerang di bagian tanah. Dan di dalamnya dilengkapi juga dengan ini seperti biasa. Nah, bedanya kalau yang tadi yang apa namanya, yang double power ya, saya ulang lagi, yang double power. Nah, yang double power ini ada tulisan ini di dalamnya itu. Nah, pupuk ini dapat digunakan juga untuk ternak dan ikan. Oke, kita sedikit mengenal lebih dalam mengenai eco farming itu sendiri. Eco farming ini perlu sahabat sinergi para petani ketahui bahwa ada kandungan utama di dalam pupuk ini, ya, ada dua. Yang pertama nutrisi, yang kedua bakteri. Kita ambil yang utamanya adalah bakteri. Kenapa saya katakan ini utama? Karena disinilah kerja bakteri nanti akan mengembalikan proses restorasi kesuburan lahan. Nah, bakteri yang ada di dalam ini diantaranya berfungsi sebagai penambat nitrogen, dimana dengan proses fiksasi, dimana kita dengan adanya hadirnya bakteri itu, nitrogen yang akan diserap oleh tanaman itu bisa dibantu oleh bakteri dalam proses fiksasi, sehingga nitrogen bisa dibentuk dalam bentuk nitrat yang biasa diserap oleh tanaman. Yang kedua, ada bakteri yang fungsinya mengurai pupuk kimia sendiri, yaitu khususnya fosfat. Karena fosfat ini pada umumnya pupuk kimia yang proses penyerapannya maupun proses rilisnya itu cukup lama, bisa sampai 2 bulan gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya bakteri pengurai bahan organik. Nah, berkaitan dengan bahan organik ini, tentunya ini berkaitan dengan pola yang sudah berlaku di umumnya petani nih. Kadang-kadang rasanya malas untuk menambahkan bahan organik semacam kayak kotoran hewan, bahkan jerami-jerami seperti padi ini setelah dipanen dibakar begitu saja. Padahal itu jangan dibakar, baiknya dipangkas, diratakan. Nanti setelah itu ketika ada air kita semprotkan dengan ini juga. Nah, ini fungsinya untuk pelapukan, nanti dekomposisasinya di situ. Nah, kenapa saya katakan ini pupuk eco farming ini merupakan sasaran utama adalah tanah? Karena selama ini seringkali yang namanya pupuk untuk tanah itu kurang disentuh. Kebanyakan pupuk tanamannya saja. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, yang kedua, bagian daripada fungsi utama eco farming ya, yang tadi kan sebagai restorasi lahan. Yang kedua, mengandung nutrisi. Nutrisinya ada 13 macam, dikelompok menjadi 3. Yang pertama ada namanya pupuk makro primer. Apa saja pupuk primer itu? Satu, yang dikatakan nitrogen. Yang kedua ada fosfat. Yang ketiga kalium. Petani sering mengenal namanya NPK.
NPK macam-macam ininya, mereknya. Ada Posca, ada Mutiara, ada Yara dan sebagainya. Nah, yang jelas NPK itu termasuk tergolong pupuk yang paling dasar dan penting digunakan. Makanya petani pada umumnya menggunakan jenis NPK. Ada NPK yang komposisinya 16-16, ada yang 30-68, ada yang 17-25 dan sebagainya. Banyaklah perbandingannya. Nah, itu di sini sudah ada NPK-nya. Lalu berapa komposisinya bisa dilihat tadi ada di komposisinya. Ini N total ini menggambarkan ininya apa, kandungan nitrogen. Terus P2O5 ini juga sama P-nya. Terus K2O juga ini juga sama NPK-nya. Nah, yang lainnya seperti pupuk makro sekundernya ya, 3 juga. Ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur. Ini juga petani sering digunakan biasanya yang sudah paham petaninya, yang sudah sedikit banyak mengerti tentang bagaimana menyuburkan tanah, yaitu diantaranya menggunakan dolomit. Nah, dolomit itu kandungan utamanya adalah kalsium dan magnesium. Di sini sudah ada. Dan yang ketiga, kelompok yang kecil tapi penting. Justru inilah yang membedakan, ibarat dalam makanan itu seleranya nanti. Jadi mikro hara mikronya itu ada 7. Maaf salah ngitung, 7. Satu, kita urai ini. Ada yang namanya boron. Ya, kita sebut boron. Yang kedua ada namanya besi, ya, Fe. Ada mangan, ada molibdenum, ada lagi tembaga, kukrum, ada zinc tuseng, yang terada klor. Nah, klor ini biasanya lebih banyak dikenal di umumnya sebagai konsumsi sehari-hari, itu garam. Garam itu kandungannya adalah natrium klorida. Nah, di sini juga ada kloridanya. Kalau zaman dulu ada istilah KCl, itu berarti gabungan antara kalium dan klorida. Nah, sekarang sudah jarang ya petani menggunakan. Kenapa? Karena pupuk itu sudah tidak disubsidi. Petani lebih sering menggunakan pupuk yang subsidi. Kenapa? Karena murahnya. Nah, di sini mungkin pemerintah sudah berusaha untuk membantu. Dari tahun berapa itu subsidi berlaku? Semenjak zamannya Pak Presiden Soeharto. Ya, tahun 60-an, bahkan zaman Bung Karno juga sudah ada, cuman lebih ininya ke zaman periode Orde Baru karena ada repelita dan sebagainya. Yang jelas pupuk ini sudah lama disubsidi. Entah di zaman sekarang ini Pak Jokowi rupanya mengurangi, entah ada kepentingan apa, saya nggak ngerti lah, itu urusan politik. Yang jelas pupuk subsidi mulai saat ini mulai dikurangi subsidinya. Makanya kesempatan emas buat kita. Tawarkan, berikan solusi para petani bahwa ada pupuk yang sudah lengkap. Ada NPK-nya, ada dolomitnya, ada unsur mikronya, bahkan ada bakteri sebagai perbaikan untuk lahan-lahannya.